sejahtera dan selamat pagi. Hari ini kita bersama-sama kembali akan beribadah di gereja Bethania Rimba, dan selamat datang kepada segenap jemaat yang telah hadir untuk ibadah tersebut maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama kami atas nama Majelis Percayaan Jemaat GKI Rimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta IPTH yang akan dari kebaktian dan penyampaian firman untuk kita pada pagi hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Pendeta Serina yang nantinya akan memimpin ibadah kita sebagai kudus. Juga ucapan terima kasih kepada penentua diakon pemberian kedua yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada pagi hari ini. Pada Bapak Budi Alfianto SPD yang akan memainkan keyboard atau yang memainkan musik untuk menjadi pujian kita pada ibadah pagi hari ini. Juga kepada sound leader kita Yusak Alejandro dan Hati Carolina, terima kasih sudah bersedia menjadi pemandu untuk kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system, kami ucapkan terima kasih. Juga kepada Bapak Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Berkat jemaat hari ini minggu tanggal 21 Juni 2026 sebagai berikut. Berita pelayanan kebaktian di gereja Bethania Rimba pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 waktu pukul 8.30 pagi atau setengah 9 pagi. Pendeta pelayanan al-khotbah Ibu Pendeta Fabiani SPH, petugas Rimba dari pelayanan kita, ditutus Bapak Yayandri Sarento, pemain musik, Bapak Penentua Wabiaku SPD, baik mandu lagu Ibu Herina Yuda dan Ibu Graciela. Tanah yang menjadi liturgi yang akan digunakan di tata ibadah hari Minggu Gereja Perbentaan Paulis bentuk yang keempat. Untuk berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Keuangan yang baru masuk hari ini sebagai berikut. Kolekte sekolah hari Minggu berjumlah Rp90.000. Persembahan syukur ulang tahun ke 81 tahun sama destinasi bahan Rp60.000. Persembahan syukur ulang tahun ketiga tahun Noel Gaparel Rp100.000. Kolekte SPP Rp229.000. Persembahan syukur ulang tahun yang ke-79 dan 76 tahun Hapner Usin BA dan ini Haji Babah berjumlah Rp1 juta. Untuk berita ibadah untuk seksi penanganan pemuda remaja akan dilaksanakan ibadah seksi penanganan pemuda yang dimajukan yaitu hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pukul 17 WIB jam 5 sore tempat Widya dan Elwina Kristi. Petugas pelayanan Pendeta Desi Natalia STH, pendamping Bapak Diakon Niko Ilawan Jaya, liturgus Fiona Adelina, doa pimpin Widya Kuswara, doa persembahan Elwina Kristi, diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Juga akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan pemuda sesuai jadwal yaitu hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 waktu pukul 17.00 WIB atau jam 5
sore tempat Yuyun dan Cio. Petugas Pendeta Desi Natalia STH, pendamping Bapak Diakon Ibu Liturgus Kesia Rizky Putri, doa syafaat Riri Chandra, doa persembahan Aprilino Kevin Joy diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah pelayanan pemuda seperti kelompok Dini, Jenny, Pandu, Bella, Nova, yaitu hari Sabtu tanggal 27 Juli 2026 pukul 18 WIB atau jam sore, tempat Triola Pradini atau Dini. Petugas pelayanan Pendeta Desi Natalia STH, pendamping Bapak Penetua Yolanda SPD, Liturgus Prista Azaria, doa syafaat ex Saudi Nathanael, doa persembahan Gita Gaucer, diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya akan diadakan ibadah syukur terbatas, yaitu hari atau tanggal Sabtu tanggal 27 Juni 2026 waktu pukul 15.30 WIB tempat atau jam setengah 4 sore tempat rumah keluarga almarhum Yuberi Ejimben di keluarga kedua. Petugas Liturgus Bapak Penetua Majelis SPD, diundang Penetua Diakon lingkungan setempat. Demikian kita jemaat yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita. Liturgi yang akan kita doakan pada hari ini itu liturgi tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimantan Evangelis untuk yang ketiga. Sementara mereka dan Penetua Diakon masuk di ruangan gereja, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita memuji memuliakan nama Tuhan dari Hidup Jemaat nomor 21 hari Minggu harian Mulia. Bapak Ibu sekalian jemaat, kami untuk bangkit berdiri.
damai sejahtera. Kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kami dan kepada saudara kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyi lagu pujian kita kepada Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 bait 1, 2, dan 3. Dari hubungan duka kelam. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita
mampu menuruti perintahnya. Karena itu, mari kita datang kepada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Mari kita berdoa mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan. Dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, ampunilah kami, sucikan, kuduskan, dan layakan kami oleh menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Ajarlah kami dan kembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri untuk menerima berita anugerah. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosa. Kepada puji-pujian. Kita akan menyaksikan puji-pujian yang disampaikan oleh seksi pelayanan perempuan, dan dalam hal ini dan rangka pencarian dana untuk kegiatan Hari Perempuan.
sesuai dengan amanat Nas pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas hari ini, hari yang Tuhan sediakan bagi kami. Atas berkat dan kasih-Mu yang tak pernah mengalir, tak pernah berhenti dalam hidup kami, mengalir dari hari ke hari. Bantulah kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau membaca firman-Mu, tolong kami untuk memahami akan maksud firman-Mu yang baik. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan memahami firman-Mu. Bersihkanlah pikiran kami dari segala gangguan, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Kami percaya Alkitab ini adalah firman-Mu yang hidup, yang dapat membimbing dan menghidupkan kami sekalian. Amin. Bapak Ibu sedang dimakan dikasih Tuhan. Adapun pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini sesuai dengan amanat Nas Gereja Kalimantan Ekonomis, diambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 hingga ayat yang ke-21 dengan berikut Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggal ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian jawab pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Eurika, kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Injil Matius pasal 10 ayat 16 hingga ayat yang ke-33. Saya mengundang kita membaca dengan bersaut-sautan. Saya akan membaca ayat 16, Bapak Ibu jemaat di ayat 17 dan seterusnya hingga ayat yang ke-33 kita akan baca bersama. Sudah menemukan Bapak Ibu? Mari kita menyiapkan hati untuk membaca firman ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi langkah hati kehidupan dan terang bagi jiwa. Tolonglah kami ya Tuhan mendengarkannya dan lebih memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Injil Matius pasal 10 ayat 16 hingga ayat yang ke-33 bahwa perikop penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Saya akan bacakan ayat 16 disambung oleh jemaat pada ayat selanjutnya. Demikian di dalam nama Tuhan saya bacakan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspada terhadap semua orang, karena ada yang akan digunakan kamu kepada tujuan agama dan mereka akan susah kamu di rumah ibadah. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai satu kesaksian bagi mereka
mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan mendoakan saudaranya untuk ibu, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka yang kamu dapat yang satu, larilah kepada yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Itulah bagi seorang murid tidak diambil sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba tidak diambil sama seperti tuannya. Jika Tuhan mengasihi berbeda, apalagi disibukkan. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup dan yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang akan tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang ada berjalan, katakanlah sudah berjalan, dan apa yang disangka terjadi dahulu, berikanlah dari atas hukum. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Maka kamu berdiri dua-dua ekor sendiri, namun seekor pun dari kebanyakan banyak mengunjungi keluar neraka Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung. Setiap orang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Shalom Bapak Ibu. Dalam kehidupan ini ketika mengikuti Tuhan Yesus sebagai orang Kristen, Bapak Ibu merasakan enak tidak? Halo Bapak Ibu, enak atau tidak rasanya? Mengikut Tuhan Yesus enak atau tidak? Banyak enaknya apa banyak tidak enaknya? Itulah kenyataan yang memang diperhadapkan kepada kita. Dia baik dulu BW ditahu dia mana, atau balu bela yang balu itu mata. Ternyata mengikuti Tuhan Yesus jauh sejak kita ikut Tuhan Yesus berapa tahun yang lalu, penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus memang banyak tidak enaknya. Dan itu hati-hati kalau ada gereja yang mengatakan saudara selalu ikut Tuhan Yesus, selalu enjoy, selalu bahagia, yang punya pangkat selalu naik pangkat. Saudara, pada kenyataannya kita harus mengakui itu Tuhan Yesus itu banyak tidak enak. Tetapi di antara kita ini ada yang mundur tidak? Ada juga yang mundur sebenarnya. Tetapi yang hari ini hadir di gereja, mungkin juga yang mendengar di rumah, mungkin juga yang sedang bepergian, namun imannya masih ada, saudara, kita tidak mundur. Padahal kenyataannya mengikut Tuhan Yesus itu hidupnya sukses terus tidak? Jadi sesat kayak ngeriam. Jadi ikut Tuhan Yesus itu saudara, ya seperti dikatakan tadi ada enaknya, ada tidak enaknya. Barangkali untuk orang-orang tertentu mengikut Tuhan Yesus adalah sesuatu yang mendukakan, tetapi tidak mundur. Amin. Saudara, ada beberapa tempat di mana kekristenan tidak diterima dengan baik. Kalau di tempat kita ini mengaku negeri yang rohani supaya jadi ya timbul karek. Kali itu di sini dia mau nyanyi sampai malam mungkin begitu saja, ya. Kalau lagu dangdut atau lagu rock, barangkali suara saudara tidak masuk dalam musiknya, itu orang bisa marah.
Beda pun kalau pakai begitulah pengikut Tuhan Yesus. Ketika tadi saya bertanya, awal-awal saudara bilang enak, tapi kemudian saudara sadar mungkin banyak tidak enaknya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, rupanya bahwa pengikut Tuhan Yesus itu tidak menjamin kita bebas dari masalah, tidak menjamin kita ini bebas dari pergumulan dan tantangan. Pada faktanya adalah Tuhan Yesus mengatakan, "Pikulah salibmu dan ikutlah aku." Maaf ya, kira-kira memikul enggak kali kulit dari salah mungkin. Tapi yang jika itu Yesus kalau pilih mah berarti dia ini panjang 4 meter, badai mungkin. Saudara kita barangkali mengatakan tidak mampu. Ya memang kita tidak mampu. Nah itulah kenapa penganiayaan yang akan datang dan mengapa akan Yesus hari ini membuka mata dan pikiran kita bahwa sesungguhnya kita diutus itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Bapak Ibu, domba digambarkan selalu adalah hewan yang lemah. Selain bulunya yang tebal, saudara, domba hampir kecuali yang sudah lansia barangkali yang ada tanduknya begini. Ya, ada tanduknya. Itu untuk membela diri. Tetapi kadang-kadang yang kita lihat adalah domba itu selalu lemah karena itu dia digembalakan, dia digiring. Digambarkan juga domba ini sebenarnya hewan yang bodoh yang harus mengikuti kata gembalanya. Jadi saudara, kita diutus kemudian lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Setelah di serigala, aku tege malah jalan itu. Ada begini, pede ya aku malah masuk na santai ya untuk jalan. Aku santai aja malah oke. Nah, waringan. Aku makan paling bola pegas, tawa anjay. Tawa aku lewete. Mohon maaf lah ditege-tege sudah pernah. Pokoknya jalan itu dengan tenteng. Santai, ini kok sama santai, cuma ngaruh waringan. Oh, karena aku langsung gas ya. Angkat kepayung silah 5 ya. Belum ke atas serigala, tengah-tengah serigala sekarang. Baru lewat saja anjing ya, anjing ini konon kerabat dekat dari serigala. Jadi hari ini saya agak takut juga lewat sini. Kalau saya lihat ada anjing itu, ingat saya mukanya. Jadi saya mutar begitu. Ayo, bukan berita ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, diutus ke tengah-tengah serigala untuk menjadi korban, menjadi tawanan dari serigala itu. Bahkan kemudian kalau kita seterusnya memahami nasi, Tuhan Yesus sendirilah yang diutus ke tengah-tengah serigala untuk menjadi korban dari bentuk wujud nyata pelayanan yang real di tengah-tengah dunia. Tetapi ketika Tuhan mengutus dia sebagai juru selamat saudara, adakah dia hanya membiarkan kita diutus? Contohnya pendeta ya, dia diutus ke satu pelayanan. Dia tidak mau modal, saudara salah, dia punya modal. Saudara juga barangkali diutus ke satu tempat, saudara tidak mesti hanya bawa diri saudara saja. Ini tareki aku. Kan begitu seringkali ya. Saudara tidak. Perhatikan yang selanjutnya dikatakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu satu senjata sebenarnya yang ada di dalam pikiran kita. Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesak kamu di rumah-rumah ibadah. Saudara, ini yang betul terjadi di negara kita. Tetapi kita tidak hanya bidik arek. Saudara, ketika Tuhan meminta kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, inilah penggambaran bahwa sesungguhnya ada hikmah yang setiap kita miliki dalam menyelesaikan satu persoalan dan tantangan di dalam pelayanan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bukti konkret dari suatu pelayanan yang paling penting adalah bagaimana seorang pembawa, dalam hal ini pendeta, mengajak para diakennya, mengajak para penetuanya, majelis jemaatnya untuk turun rembuk di dalam rapat majelis. Jadi rapat majelis itu sangat penting ketika terjadi suatu persoalan. Saya percaya bahwa kita tidak menyelesaikan suatu persoalan sendiri. Amin, Bapak Ibu.
kita ulur bagaimana baiknya para tua-tua menjadi kunci untuk bagaimana satu jemaat itu maju. Bapak Ibu, apakah kemajuan satu jemaat itu hanya berdasarkan kepada pendekatannya? Tidak, saudara. Tetapi jemaatnya sendiri. Kalau saya tidak salah, akhir tahun ini majelis jemaat akan mengadakan pemilihannya penentuan dan diakon. Saudara, itulah letaknya. Bahwa penentuan dan diakon itu dipilih oleh pendeta, jawabannya apa? Siapa yang memilih mereka? Jemaat. Jadi penentuan dan diakon adalah wakil dari jemaat. Karena kalau kita rapat luar biasa namanya kalau melibatkan seluruh jemaat. Ada hal-hal yang penting yang memang harus diurus. Tetapi saudara diwakili oleh yang saudara pilih. Jadi satu dari cara itu DPR kekecilan. Penentuan dan diakon. Jadi saudara, salah satu strategi di dalam pelayanan ketika kita menghadapi tantangan adalah bagaimana seorang domba, dalam hal ini gembala, dia tidak melibatkan dirinya sendiri, tetapi melibatkan seluruh. Ini adalah bentuk dari tulus seperti merpati, cerdik seperti. Jangan pikirkan ular yang di sini ular yang jahat ya. Tidak. Ular itu salah satu sisinya adalah menggambarkan kebijaksanaan dan kehati-hatian. Karena itu ular juga dalam dunia medis dia menjadi simbol dari bagaimana dunia kesehatan. Ya, ingat ada lambang ular, ada misalnya ya di suatu gelas atau cawan begitu. Misalnya itu membantu dalam dunia medis. Saudara, jadi seperti ular dalam konteks ini bukan simbol kejahatan. Di beberapa bidang memang ular itu simbolnya kejahatan ya, karena dia berlidahnya ada dua itu gambaran dari bagaimana kecantikan ular itu sendiri yang membuat kita jatuh dalam dosa. Betul Bapak Ibu? Ya, ini ketika peristiwa ada dari awal. Tetapi simbol kebijaksanaan dan kehati-hatian, saudara. Jadi ular tidak selalu kita memandang dia sebagai yang tertutup karena dia menggoda Hawa lalu Hawa jatuh dalam dosa. Tidak demikian. Tetapi simbol kehati-hatian dan kebijaksanaan. Jika orang dipakai menjadi timpang, lagi bisa luar biasa dia sembarangan. Betul ya? Jadi dipakai. Saudara, kita bukan ular berkepala 2 atau berkepala 3 atau berkepala 7 ya. Tapi maksudnya di sini adalah bagaimana dengan kehati-hatian dan kebijaksanaan kita mengikut Yesus, membutuhkan kekuatan untuk membaca situasi, tidak gegabah, ada strategi dan tepat dalam pengendalian diri. Saudara, ular semakin dia berbisa, semakin dia tenang. Itu ular. Walaupun tidak pernah menjadi ular yang sesungguhnya, saudara, tetapi kita belajar dari bagaimana ular dalam dia mencari mangsanya, dalam dia mengendalikan diri. Saudara, kalau kita tidak ganggu, mereka tidak juga mengganggu kita. Kan begitu? Benar. Betul tidak? Uji sumpah kobra terjadi. Dia ini kalian muntah ya terus. Jadi ular kobra jadi insek dulu. Tidak ya Bapak Ibu, itu strategi ular begitu, saudara. Kadang-kadang dalam pelayanan kita memang harus hati-hati dan belajar seperti ular, mereka menghindari konflik sebenarnya. Dia dari kita. Kita ini kadang-kadang berrewen sebanyak rewen ya, dengan juga lo kobra supaya kobra ya. Saudara, kita menghindari konflik yang tidak perlu. Kemudian saudara, kita punya juga senjata tulus seperti merpati. Ya, merpati memang melambangkan kemurnian, melambangkan ketulusan. Merpati seringkali berwarna putih, melambangkan kebersihan, dan kita tidak boleh berubah menjadi licik. Ini maksud dari merpati. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang murni, yang tidak manipulatif dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu merpati seringkali digambarkan sebagai kesucian, kebebasan yang tidak dikurung sebenarnya. Tetapi dua karakter ini yang harus seimbang menjadi suatu strategi yang ada dalam diri setiap orang percaya. Kita orang percaya, amin.
Kita diutus ke tengah-tengah serigala, artinya ke tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin tidak menentu ini. Apa yang naik saudara? Saya dengar gas ya. Gas naik ya. Saya tidak begitu naik karena saya belinya di pom sini 24.500 puji Tuhan. Setiap Selasa ada. Ada juga orang Barimba yang beli gas di situ ya. Di Barimba ya. Kita beli gas 24.500 sehingga tidak begitu terasa, katanya ada yang sampai 40.000 ya. Mungkin bagi pedagang kecil ini sesuatu yang menyesatkan. Anak mendai pisang goreng, dulu dia memilih. Anak di Pak Puri, kulit kayunya Pak Bro. Serba salah, saudara. Tapi itulah ya, kita berada dalam hidup di mana kita harus waspada terhadap segala sesuatu. Kalau digambarkan dalam firman Tuhan hari ini, kita akan diserahkan kepada majelis agama dan akan ada pengesahan di dalam rumah ibadat saudara. Sekali lagi, senjata kita adalah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tidak hanya di dunia pelayanan, tetapi juga di dunia kerja, saudara. Konon kalau kita bukan orang yang mayoritas, barangkali kita ini dihambat. Konon begitu ya. Kalau kita tidak jadi, Tuhan kita bukan ada dari kalangan artis ya. Mendengar isunya kalau dia tidak mayoritas, dia tidak akan dipakai lagi gitu, di dunia entertain. Itu yang seringkali kita lihat yang tiba-tiba langsung berubah menjadi Spiderman. Saudara terkasih dalam Tuhan, kenyataannya karakter ini haruslah seimbang, baik di dunia pelayanan maupun di dunia yang lain yang kita jalani. Dan luar biasanya dikatakan dalam firman Tuhan ini, takutlah kepada Tuhan yang mampu mengurus tubuh sekaligus jiwa. Amin, Bapak Ibu, ini meninggal yang normal ya, meninggal yang normal di dalam Tuhan. Bahwa kita juga diambil oleh Tuhan baik tubuh maupun jiwa kita. Tapi ada yang diambil paksa, misalnya mohon maaf dibunuh, mungkin juga mohon maaf bunuh diri, dan seterusnya meninggal yang tidak wajar saudara jiwanya. Narai bahasa Allah itu. Jerami om ngatok bomak. Gentayangan. Saudara terkasih dalam Tuhan, takutlah kepada Tuhan yang membunuh jiwa. Ini yang penting. Takutlah kepada Dia yang membinasakan tubuh sekaligus juga membawa jiwa kepada surga. Sekali lagi, kalau kita hidup benar. Sesungguhnya ada juga orang yang cerdik tapi tidak tulus. Ada banyak yang tulus tapi tidak cerdik. Karena itu Tuhan Yesus merindukan anak-anaknya, yaitu saya dan saudara menjadi pribadi yang cerdik, tulus dan berhati-hati di dalam menjalani kehidupan. Ada orang yang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Itu dalam pasalnya yang ke-10 tadi ayat 21. Ada anak-anak yang akan memberontak terhadap orang tuanya, dan ada yang membunuh mereka. Ini betul terjadi. Kalau kita lihat di TV ya, luar biasa begitu. Kejahatan setiap hari kalau kita lihat. Gak usah di TV, di Facebook ada tiap hari kita pegang HP, sudah kelihatan di sana. Bagaimana kita sampai kesudahnya akan melihat dunia yang fana dengan segala kebobrokan yang ada di dalamnya. Sekali lagi kita diminta untuk apa tadi? Cerdik seperti tulus seperti berbakti. Entah bagaimana definisinya, setiap pribadi akan punya cara untuk kita hidup menjalankannya dengan seimbang di hadapan Tuhan dan sekalian jemaat kita. Ada banyak cara dan strategi, dan Tuhan sekali lagi tidak pernah membiarkan kita larut atau masuk ke dalam dunia yang tidak kita kenal tanpa senjata. Tuhan tidak beri kepada kita pedang. Tuhan tidak beri kepada kita samurai atau mandau atau apa. Tetapi Dia katakan, bawalah diri seperti ular. Jadi, tetapi juga tulus seperti merpati. Jangan takut terhadap mereka yang mampu membinasakan tubuh, tapi takutlah kepada Tuhan yang membinasakan tubuh sekaligus membinasakan jiwa. Tetapi kita percaya bahwa kita adalah sesuatu yang berharga. Perhatikan bahwa kita ini lebih berharga daripada banyak bulu bibit. Dalam pasal 30.
Dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengakui Dia di depan manusia, lebih-lebih di hadapannya yang ada di surga. Perhatikan ayat 32 dan 33. Bahwa dalam keadaan tersesat ataupun tersesat, saudara, dalam keadaan kita tadi diminta, barangkali dalam kasus mayoritas dan minoritas, kita kemudian menyangkali Dia. Ini yang berbahaya. Bahwa kemudian kita tidak mengakui Dia oleh karena kita menyelamatkan pekerjaan kita, mungkin kita menyelamatkan harta kita, mungkin kita menyelamatkan apa yang lebih berharga daripada hidup kita yang kemudian akan mati dan binasa, tapi hidup bersama dengan Tuhan. Ayat 32 dan 33. Setiap orang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakunya di depan Bapakku yang di surga. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Bayangkan betapa binasanya kita jikalau kita tidak punya pengakuan dalam hidup kita, bibir dan ucapan kita kepada Dia Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Saya percaya hari pada saat ini mengakui Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin, Bapak Ibu. Tapi barangkali ada di antara kita yang tidak mengatakan aku punya iman seperti ini dan seperti itu, lalu menyangka Tuhan, hati-hati. Kok kemudian Tuhan berkata, kau mau ke sini, kau tidak mau, kita Tuhan doang kemarin, mau pasar. Tuhan mencatat semua perilaku kita. Barangkali kalau Dia begitu, kita akui. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara sekalian. Ingat, sekalipun kita berada dalam dunia kekelaman, Tuhan tidak akan pernah memberikan kita atau meninggalkan kita tanpa senjata. Bukan kita bayangkan pedang atau bagaimana kita memikirkan senjata itu adalah senjata dunia. Tetapi Tuhan berikan kepada kita hari ini perkataan, tuluslah seperti merpati, janjilah seperti ular, dan akulah aku sebagai Tuhan serta Juru Selamatku. Takutlah kepada aku yang membinasakan tubuh sekaligus jiwa. Karena jiwaku dan jiwamu akan diselamatkan di dalam Dia yang engkau akui sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Amin. Maka jangan ragu nanti ketika mengucapkan pengakuan iman. Ucapkan dengan lantang, jangan dengan takut-takutan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita dalam saat teduh sejenak, saudara. Kita merenungkan firman ini. Minta pada Tuhan benih seperti ular, tulus seperti merpati. Kita dalam saat. Marilah saudaraku kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Bahwa ada banyak pengajaran yang kami dengar, tetapi ini lagi yang baik, di mana disampaikan bahwa kami adalah orang-orang yang hendaknya percaya kepada Tuhan kami sampai akhir. Meskipun kami akui dunia ini adalah dunia yang sulit, dunia yang ribet, dunia yang kadang-kala mengundang kami untuk menyangkali Engkau. Namun kami percaya sampai hari ini kami kuat dan bertahan semata-mata kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami pernah menyangkali Engkau. Tolonglah kami untuk kembali ke jalan yang benar. Jauhkan kami dari pemberontakan yang kami lakukan dalam diri kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dengan perkataan dan perbuatan kami. Jangan buat kami hidup bergelimang dosa, tapi buatlah kami hidup dalam kebenaran, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Karena itu perkenankan hamba mengajak umat untuk betul-betul memahami dan mendalami bahwa mengikut Tuhan bukanlah soal sepele. Ketika sesungguhnya kami diminta untuk menjalani kehidupan yang seperti Tuhan inginkan. Di situ ada banyak tantangan, di situ ada banyak segala, di situ ada banyak hal-hal yang kemudian mengambil sukacita kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami semua. Hiduplah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah menjanjikan hari-hari kami selalu baik. Selalu ada hujan di sela-sela panas. Selalu ada panas di sela-sela hujan. Oleh karena itu Tuhan, kami memasrahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Jangan biarkan kami mengeluh terus-terus. Biarlah hidup kami seperti yang Tuhan inginkan. Ajar kami dalam keluhan itu sesungguhnya meminta kepada Tuhan
menolong dan menyelamatkan kami. Karena itu kami bawa dalam doa jemaat kami yang berulang tahun kelahiran. Desi masih bahan. Beliau dalam usia 81 tahun. Noel Gaparet dalam usia 3 tahun. Bapak Hapner Usin PA dalam usia 79 tahun. Dan saudara kami ini Aji Baba pada usia 76 tahun. Biar atas kasih, karunia dan berkat Tuhan saja kehidupan pribadi lepas pribadi yang berulang tahun ini, baik yang tercatat disebutkan hari ini maupun yang barangkali tidak tercatat oleh kami. Dan atas kasih karunia dan berkat Tuhan, perlimpahan kasih karunia Tuhan bagi hidup mereka yang ada dalam bertambah usia ini. Berkati kami yang melihat juga hari pernikahan kami telah berkati. Kiranya Tuhan memberkati juga kehidupan pelayanan dan pernikahan kami selanjutnya. Diberkati jemaat ini ketika kami sama-sama sedang berjuang untuk membangun di lokasi yang baru. Diberkati panitia pembangunan dengan segala pergumulan dan perjuangan. Diberkati Bapak Ibu Penetua dan Diakon. Diberkati berbagai program majelis jemaat di Kaibarimbang ini. Tuhan biarlah atas kasih karunia jemaat ini boleh berdiri atas kasih karunia Tuhan. Diberkati jemaat yang sakit dan yang berduka cita. Hiburkan, kuatkan, dan sembuhkanlah kami menurut kasih dan karunia-Mu kepada setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam segala persoalan, baik rumah tangga, baik kehidupan pribadi, baik pelayanan, maupun juga berbagai hal yang tidak dapat terkatakan melalui doa kami saat ini. Tolonglah kami yang Tuhan memahami dan mengerti bahwa hidup ini tidak selalu mudah, hidup ini tidak selalu gampang. Tuhan berkata, pikulah salibmu dan tutuplah aku. Sesungguhnya tidak mudah, tidak enak. Tetapi kami tahu, di balik semua itu ada surga yang kekal yang Tuhan janjikan kepada setiap kami. Yang Tuhan juga senantiasa ada di dalam bumi dan juang kami. Berdoa bersama kami ya Tuhan dalam memahami dan menjalani kehidupan ini. Tolong kami ketika kami masuk ke dalam dunia yang sesungguhnya. Tuhan hadir, memberi kami sejahtera dan mengajari kami berpasrah diri dalam doa. Demikian setiap mulut akan berkata, Bapa kami, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Lalu berkati saudara, ingatlah minta pada Tuhan, ajari aku Tuhan seperti yang Engkau inginkan. Shalom, selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, kiranya kasih karunia memberkati saudara. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita respon firman Tuhan tadi, kita mengisi nama Tuhan dari NKB nomor 201 bait 1 dan 2. Yang
kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat 7 dan 8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan